Bang, tahu bedanya servis sama tune up nggak? Tahu lah, masa gitu aja nggak tahu? Apa bedanya? Servis itu pemeriksaan dan perawatan. Apa yang dirawat, apa yang diperiksa. Mobilnya lah yang dirawat. Yang diperiksa olinya. Kalau udah lama diganti filter olinya. Diperiksa juga kalau udah lama diganti. Filter udaranya dibersihkan. Filter BBM-nya dibersihkan juga. Throttle bodinya dibersihkan. Businya dibuka dibersihkan. Panbelnya dicek, kalau kendor kencengin. Minyak rem kalau berkurang tambahin. Akinya kalau tegangannya berkurang dicas. Kalau airnya kurang ditambahin. Kalau aki basah. Itu yang diperiksa dan dirawat. Oh. Nah, kalau tune up apa, Bang? Kalau tune up itu beda lagi. Kalau tune up itu diperiksa, diganti, sama disetel ke kondisi setelan pabrik biar performanya kembali optimal. Banyak betul apanya yang disetel sama diganti-ganti. Kita periksa jalur BBM-nya yang pertama, filter BBM-nya, injektornya, kemudian filter full pump-nya, itu kita periksa semua. Throttle body-nya juga kita periksa, kotor enggak, kalau kotor kita bersihkan, kalau misalnya perlu diganti kita ganti. Nah, yang berikutnya filter udara kita periksa juga, kalau udah kotor banget sebaiknya kita ganti. Nah, berikutnya bagian pengapian, kita ganti businya, terus kabel businya kita ukur tahanannya. Kalau hambatannya terlalu besar, resistensinya terlalu besar, kita ganti. Kemudian koilnya juga kita pastikan kondisinya bagus. Kemudian rotornya kita cek juga masih bagus atau tidak. Kemudian kap delco-nya, kalau yang masih pakai delco kita cek juga masih bagus atau tidak. Kemudian air akinya, nih kalau air aki ya pakai aki basah kita tambahin airnya, kita cas. Begitu juga dengan aki yang kering, tegangannya kita cek. Kalau sudah tidak bagus sebaiknya kita ganti biar pengapian tetap optimal. Kemudian sensor-sensornya, nah untuk bagian sensor-sensor mesin ini meliputi TPS, ESC, kemudian map sensor, IAT, sensor udara, dan sensor-sensor yang lainnya. Itu bisa kita periksa menggunakan scanner untuk mobil injeksi. Kalau misalnya ada yang tidak berfungsi, kita lakukan pengecekan. Jika perlu diganti, kita ganti. Ke bagian sistem hidrolik, ini meliputi sistem rem, karena sekarang rem semuanya hidrolik ya, baik yang tromol maupun cakram dia pakai sistem hidrolik, pakai cairan rem sebagai penggerak master remnya. Kemudian juga kopling juga sekarang mayoritas sudah menggunakan hidrolik juga, itu pakai minyak rem, pakai hidrolik, sudah jarang yang pakai seling zaman sekarang. Nah, itu kita cek ya, kita cek cairannya masih bagus atau tidak, masih jernih atau tidak, warnanya masih bagus atau tidak. Kalau sudah keruh kita ganti. Kemudian kampasnya juga kita ganti kalau sudah tipis. Kampas koplingnya juga kalau sudah tipis, sudah mulai slip, perlu kita ganti juga. Itu bagian pengereman dan kopling. Yang paling penting adalah olinya. Olinya perlu kita ganti secara berkala, paling tidak kalau oli mesin itu setiap 5.000 km, kurang dari 5.000 lebih baik. Filter olinya kita ganti. Kemudian oli gardan untuk mobil yang pakai gardan. Kemudian oli transmisi untuk mobil yang pakai transmisi penggerak depan ya. Kemudian oli maticnya untuk yang transmisi matic. Kemudian minyak power steering bagi yang power steeringnya masih hidrolik. Kulan, sistem pendinginnya kita pastikan kulannya masih bagus. Kalau sudah berkurang kita tambahin. Kalau misalnya sudah terlalu lama, warnanya sudah berubah, sebaiknya kulannya kita ganti. Paling tidak dalam 1 tahun sekali penggantian kulan untuk yang menggunakan kulan. Untuk yang menggunakan air biasa itu perawatannya setiap bulan. Kalau mobil aktif tuh harus diganti ya. Kalau air biasa itu untuk menghindari
terjadinya korosi akibat dari oksidasi, karena air sifatnya korosif ya. Apalagi kalau jarang diganti, sifat korosifnya cepat sekali dan itu bisa menyebabkan korosi di sistem radiator. Bagian kaki-kaki, nah ini bagian kaki ini banyak busing-busingnya, kita lihat semua. Kalau sudah ada yang longgar, sudah ada yang ngeblak, kita ganti, baik itu busing sayap, busing stabilizer, ring stabilizer, dan busing-busing yang dari bahan karet lainnya. Kemudian tirotnya juga kita periksa sudah oblak atau tidak. Long tirotnya juga kita periksa sudah oblak atau belum, karena ini akan berdampak dengan setir ya kalau dia sudah oblak. Kemudian ball jointnya juga kita ganti, kalau enggak suaranya akan berisik bagian kaki. Kemudian ring stabilnya juga untuk peredam, kita lihat juga stabilnya sendiri, kita periksa bengkok atau patah. Ring stabilnya juga kita lihat sudah oblak, patah atau bengkok. Nah, kemudian shock breaker, support shock itu juga kita periksa, karena jika komponen kaki-kaki ini ada yang bermasalah, otomatis kenyamanan berkendara akan menurun. Selain bunyi berisik di kaki-kaki, dan juga bisa menyebabkan kita berkendara limbung. Sebagai tambahan, biasanya untuk perawatan AC dan power steering itu ada bengkel khususnya ya. Bengkel khusus AC mobil, mereka yang lebih paham. Kemudian power steering, untuk zaman sekarang tuh juga banyak bengkel khusus power steering, spesialis power steering. Mereka kerjanya lebih cepat dan lebih akurat. Oh, begitu. Banyak juga ya om bagiannya kalau tune up itu. Kirain cuma dikit cek-cek oli sama ganti oli aja tune up itu. Iya dong. Namanya juga tune up. Itu kalau pakai tune up yang lengkap ya. Cuman beberapa bengkel juga memperlakukan paket tune up minimalis. Jadi sesuai kebutuhan ya. Kalau mau pakai tune up yang lengkap ya seperti yang saya jelaskan tadi, banyaklah pokoknya ya, biar keuntungannya kendaraan kita kembali seperti baru waktu kita turun dari dealer kalau kita lakukan tune up lengkap. Jadi gimana, paham kan? Enggak.